Upaya mencegah hazard psikososial. Latar belakang masalah yang pertama ada perubahan dunia kerja, yaitu teknologi, tuntutan produktivitas, dan reorganisasi membawa risiko psikososial yang abstrak namun berdampak nyata, menurut WHO 2022. Yang kedua ada kelompok rentan, yaitu tenaga kesehatan sangat rentan akibat beban emosional, tuntutan kerja tinggi, dan konflik interpersonal. Yang ketiga ada pendekatan terintegrasi, yaitu pencegahan harus sistematis, organisasi, tim, individu, termasuk perbaikan lingkungan dan peningkatan coping. Yang selanjutnya ada definisi hazard psikososial. Hazard psikososial adalah segala kondisi, situasi, atau faktor yang berkaitan dengan aspek psikologis dan sosial dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari, yang timbul dari interaksi antara individu dengan pekerjaan, organisasi, serta lingkungan sosialnya, yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kesehatan mental, emosional, dan bahkan fisik seseorang. Faktor-faktor ini mencakup cara pekerjaan dirancang, bagaimana pekerjaan diorganisasikan dan dikelola, serta kualitas hubungan interpersonal di tempat kerja, termasuk beban kerja tidak seimbang, tekanan waktu, kurang kontrol, ketidakjelasan peran, ketidakamanan kerja, dan hubungan kerja yang buruk. Selanjutnya ada faktor penyebab konteks pekerjaan. Yang pertama ada budaya organisasi toksik, yaitu komunikasi buruk, kepemimpinan otoriter. Yang kedua, ketidakjelasan dan konflik peran. Yang ketiga, ketidakamanan karir dan penilaian tidak adil. Yang keempat, kontrol kerja rendah, micromanagement. Yang kelima, hubungan interpersonal lemah, bullying. Yang keenam, ketidakseimbangan kerja hidup. Yang ketujuh, beban dan tempo kerja, yaitu overload atau underload, deadline ketat. Yang kedelapan, desain tugas buruk, yaitu monoton, minim makna, sedikit umpan balik. Yang kesembilan ada jadwal kerja, yaitu shift malam, jam panjang, dan sedikit istirahat. Yang kesepuluh ada lingkungan fisik buruk, yaitu kebisingan, pencahayaan, dan juga kepadatan. Dan yang terakhir ada keterbatasan peralatan dan sumber daya. Selanjutnya, dampak pada kesehatan mental dan fisik. 1. Kesehatan mental. Stres kronis, burnout, kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan perilaku tidak sehat. 2. Kesehatan fisik. Penyakit kardiovaskular, gangguan muskuloskeletal, penurunan imun, gangguan pencernaan, dan kelelahan fisik. 3. Dampak organisasi. Absensi meningkat, produktivitas turun, turnover tinggi, dan biaya kesehatan naik. Selanjutnya, upaya pencegahan kerangka 3 tingkat. Yang pertama, pencegahan tersier, kelola konsekuensi dengan konseling dan reintegrasi. Kedua, pencegahan sekunder, kurangi dampak dengan pelatihan dan dukungan. Yang ketiga, pencegahan primer, eliminasi hazard melalui desain dan kebijakan. Selanjutnya ada strategi kunci yang meliputi desain tugas dan redesain beban kerja, tingkatkan kontrol kerja dan keterlibatan pekerja, atur waktu kerja ergonomis, batasi lembur, kebijakan anti-bullying, adil dan inklusif, pelatihan manajemen stres dan kepemimpinan suportif, EAP layanan kesehatan kerja terintegrasi, program Return to Work. Selanjutnya, peran tenaga kesehatan yang meliputi asesmen risiko, JCQ, COPSOQ, survei dan wawancara, observasi lingkungan dan proses kerja, deteksi dini gangguan mental dan analisis data kesehatan, pelaporan, dokumentasi dan rekomendasi intervensi. Tenaga kesehatan bertindak netral sebagai penghubung pekerja, manajemen, mengidentifikasi kelompok risiko, shift, pekerja kontrak, beban tinggi, dan memastikan intervensi berbasis bukti. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, identifikasi hazard psikososial oleh tenaga kesehatan penting untuk pencegahan dini dan intervensi yang efektif. Saran untuk organisasi, libatkan tenaga kesehatan, lakukan survei rutin, dan integrasikan K3 psikososial ke manajemen. Saran untuk tenaga kesehatan dan pekerja, tingkatkan kompetensi K3 psikososial. Pekerja mesti terbuka melaporkan keluhan dan berpartisipasi aktif.